Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Gloria Panjaitan dengan NIM 11SD3030. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang sudah saya lakukan yaitu praktikum Certan dengan topik FOL atau First Order Logic. Baik, saya langsung saja saya akan jelaskan di sini. Untuk kodenya di sini ada sudah saya buat dengan penamaan filenya itu praktikum underscore folder Python. Nah, di sini ada beberapa fungsi yaitu fakta, itu untuk menyimpan data hubungan ayah dan ibu antara anggota keluarga, misalnya seperti ayah dan ibu. Kemudian ada juga rule atau aturan, yaitu menggunakan fungsi orang tua. Dalam hal ini fx, y dengan kode untuk menyatakan bahwa seseorang atau X adalah orang tua dari seseorang. Y, apabila ia merupakan ayah atau ibu. Kemudian juga ada query atau run. Nah, ini query ini digunakan untuk melakukan inferensi ya, atau pencarian informasi dari basis pengetahuan. Misalnya mencari siapa orang tua dari Andi, atau siapa anak dari Budi, serta siapa kakek atau nenek dari Andi. Nah, kode ini menunjukkan bahwa logika first order logic dapat diterapkan untuk merepresentasikan relasi keluarga menggunakan fakta atau aturan yang saling terhubung. Oke, dari kode ini kita mengetahui bahwa orang tua dari Andi adalah Budi dan Dewi adalah ibu. Kemudian anak-anak dari Budi adalah Andi dan Citra. Kemudian kakek dari Dedi adalah Budi. Nenek dari Dedi adalah Dewi. Nah, diturunkan dari relasi dua tingkat. Orang tua dari ayah atau ibu dari si Dedi. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa aturan inferensi dalam FOL bekerja dengan baik. Program juga mampu menarik kesimpulan baru. Kakek atau nenek meskipun hanya diberikan fakta dasar ayah dan ibu. Nah, sekarang kita akan coba untuk merankan. Nah, coba kita akan ulangi apakah betul. Karena ini memang sudah saya run tadi, tapi coba kita ulangi dulu. Berarti terbukti dia ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Sekarang kita akan lanjutkan ke latihan yang kedua, yaitu Colonel West.Python. Untuk kodenya seperti ini. Oke, ini adalah kodenya. Jadi untuk studi kasus yang kedua ini dengan nama file Colonel underscore West.Python. Nah, jadi kode pada gambar ini mendefinisikan beberapa relasi logika seperti ada di sini American itu menyatakan seseorang kebangsaan Amerika. Ada juga seperti misile menyatakan satu objek adalah misil. Ada juga enemy dalam kurung X, Amerika. Itu akan menyatakan X adalah musuh Amerika. Kemudian juga ada seperti sales, kriminal, seperti itu dan yang lain-lain. Kemudian di sini ada juga fakta-fakta awal yang dimasukkan seperti West adalah orang Amerika, Nono adalah musuh Amerika, atau Nono memiliki misil M1 seperti itu. Kemudian ada juga aturan inferensi yang digunakan seperti jika sesuatu adalah misil, maka ia merupakan senjata. Misil X, nah, tanda panah dia weapon X. Atau jika seseorang menjual senjata kepada pihak yang bermusuhan dengan Amerika dan dia adalah orang Amerika, maka orang tersebut adalah kriminal. Nah, notasinya Amerika X seperti P yang terbalik ya. Kemudian weapon.
dalam kurung Y, kemudian V terbalik. Ini seperti konjungsi kalau dalam mata kuliah lain ya. Kemudian sel X, Y, Z konjungsi hostil dalam kurung Z, kemudian tanda panah kriminal. Kemudian ada juga jika seseorang adalah musuh Amerika maka ia bersifat hostil. Enemy dalam kurung X Amerika, tanda panah hostil dalam kurung X. Nah, oke. Jadi proses ini menunjukkan bagaimana FOL dapat digunakan untuk melakukan reasoning otomatis, di mana kesimpulan criminal waste tidak dimasukkan secara langsung, tetapi disimpulkan secara logis berdasarkan hubungan antar fakta. Nah, sekarang coba kita untuk run untuk kode ini. Nah, maka hasil dari runnya ini, hasil inferensi studi kasus terbukti bahwa Kolonel West adalah seorang kriminal berdasarkan fakta-fakta tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke tugas satu, yaitu untuk menelusuri eh, rantai inferensi. Kita akan tugas satu. Nah, tugas satu itu sebenarnya sama dengan latihan yang kedua ya, Colonel West ini. Tetapi kita akan menambahkan eh, penelusuran rantai inferensi. Jadi coba kita run yang kode ini. Nah, untuk outputnya terbukti tadi bahwa Kolonel West adalah seorang kriminal. Kemudian untuk penelusuran rantai inferensi ini ada di sini query weapon M1. Nah, untuk query pertama ini weapon M1 tanda tanya. Ini hasilnya benar karena dalam basis pengetahuan sudah diketahui bahwa M1 adalah sebuah missile dan ada aturan yang menyatakan bahwa setiap missile otomatis dianggap sebagai weapon. Jadi dari fakta itu sistem menyimpulkan bahwa M1 memang senjata. Kemudian untuk query yang kedua, hostile dalam kurung nono tanda tanya. Hasilnya juga benar karena dalam fakta diketahui bahwa Nono adalah musuh dari Amerika, sedangkan aturannya menyatakan bahwa siapapun yang merupakan musuh Amerika akan dianggap hostil. Karena kondisi itu terpenuhi, sistem menyimpulkan bahwa Nono memang bersifat hostil. Seperti itu juga untuk yang ketiga, untuk sel dalam kurung West, M1, Nono, hasilnya juga benar karena M1 adalah misil dan Nono memiliki M1. Berdasarkan aturan yang dibuat, jika Nono memiliki sesuatu yang merupakan misil, maka West menjual benda itu kepada Nono. Dengan dua fakta tersebut, sistem berhasil menurunkan kesimpulan bahwa West memang menjual M1 kepada Nono. Seperti itu. Ketika query itu berhasil karena semua kondisi dalam aturan logika terpenuhi oleh fakta-fakta yang ada di dalam basis pengetahuan. Nah, proses inilah yang menunjukkan cara kerja inferensi di Kanren, di mana sistem menelusuri aturan dari belakang dan untuk menemukan fakta yang bisa membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan. Baik, kita lanjut untuk tugas yang kedua, yaitu menambah aturan baru atau saudara kandung. Nah, untuk tugas yang kedua ini, sebetulnya kodenya sama dengan latihan yang pertama, yang relasi keluarga, namun kita tambahkan dia untuk pencarian relasi saudara kandung. Untuk tugas yang kedua ini coba kita runkan. Nah, dari tugas yang kedua ini didapatkan saudara kandung Andi adalah Citra. Oke, untuk tugas ketiga coba kita langsung saja kita run
untuk tugas yang ketiga ini. Di sini kita disuruh untuk membuat uh, kode baru ya untuk tugas yang ketiga, yaitu studi kasus mini eh, dalam hal ini makanan. Oke, jadi pada studi kasus ini konsep FOL-nya atau first order logiknya digunakan untuk mengklasifikasikan seseorang berdasarkan jenis makanan yang disukainya. Program dibuat untuk menentukan siapa yang termasuk kategori karnivora, yaitu orang yang menyukai makanan berbahan dasar daging. Nah, jadi kode pada gambar ini, kode pada yang saya tampilkan ini memperlihatkan tiga jenis relasi logika, uh, yaitu suka dalam kurung X, Y. Itu artinya menyatakan bahwa orang X menyukai makanan Y. Kemudian untuk jenisnya menyatakan bahwa makanan Y memiliki jenis Z, contoh bakso, daging seperti itu. Untuk kemudian karnivora menyatakan bahwa orang X termasuk karnivora. Nah, kemudian kita akan menambahkan aturan logika dalam bentuk fungsi seperti di def carnivora f dalam kurung x relator kondisi suka x, y, jenis y, daging dalam kurung. Artinya sistem berhasil menyimpulkan bahwa hanya Budi yang termasuk karnivora karena semua makanan yang ia sukai, bakso dan sate berbahan daging. Sedangkan Ani tidak termasuk karena makanan yang ia sukai adalah soto. Ya, dan itu tidak berjenis daging. Coba kita run untuk eh, tugas yang ketiga ini bagaimana outputnya. Apakah akan sesuai dengan yang saya jelaskan tadi? Kita akan lihat. Nah, maka terdapatlah bahwa karnivora adalah Budi. Budi di sini yang menjadi karnivoranya. Oke, jadi dengan demikian percobaan ini berhasil menunjukkan bahwa FOL First Order Logic mampu melakukan klasifikasi berbasis relasi logika dan aturan inferensi tanpa perlu pemrograman bersyarat konvensional seperti mapping condition if else. Baik, kita sampai pada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari praktikum ini adalah bahwa FOL dapat digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar objek dan menarik kesimpulan baru dari fakta yang ada. Kasus seperti relasi keluarga membuktikan kriminalitas kolonial West dan klasifikasi makanan. Hasil percobaan membuktikan bahwa FOL efektif untuk membangun knowledge base dan mendukung proses berpikir logis dalam sistem kecerdasan buatan. Jadi cukup sekianlah penjelasan dari saya tentang praktikum ini. Jika ada kesalahpahaman atau kekurangan pengetahuan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.